Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yudhistira Perdana Putra. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang supply and demand. Sebelum kita memasuki ke pembahasan supply and demand, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu supply dan apa itu demand. Supply sendiri artinya permintaan, yaitu kegiatan ekonomi untuk bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sedangkan demand itu artinya penawaran atau kegiatan ekonomi untuk menyediakan jasa atau kebutuhan untuk kebutuhan konsumen. Supply and demand sendiri merupakan hal yang sangat dasar tetapi sangat penting di dunia ekonomi. Kenapa? Karena supply and demand itu mempengaruhi harga. Kenapa bisa mempengaruhi? Karena bila permintaan naik dan penawaran turun, maka harga akan ikutan naik karena barang tersebut menjadi langka. Begitu sebaliknya, kalau penawaran naik tapi permintaan turun, maka harga yang ada akan turun. Supply and demand juga mengatur tentang produksi barang dan efisiensi alokasi sumber daya dan keseimbangan pasar. Memahami supply and demand sama halnya dengan memahami cara kerja pasar. Itulah mengapa belajar supply and demand itu merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Kita lanjutkan ke dalam materi hukum permintaan. Pengertian hukum permintaan sendiri adalah harga suatu barang memainkan peran penting dalam menentukan permintaan konsumen. Harga semakin naik, maka minat daya beli konsumen semakin turun. Begitu sebaliknya, apabila harga semakin turun, maka minat konsumen semakin naik. Hukum permintaan ini digambarkan kurva dengan kiri ke atas, turun ke kanan ke bawah. Misal, sebuah peternakan setiap harinya itu memproduksi 100 telur dalam sehari, dan 100 telur itu dihargai dengan 1000 per butirnya. Peternakan itu terjadi masalah, misal ayamnya keracunan, stres, atau lain-lain, maka peternakan tersebut hanya bisa memproduksi 70 butir telur, dan dengan terpaksa peternakan tersebut menaikkan harganya menjadi 3000 per butir. Maka konsumen itu tidak akan membeli seperti biasa. Semisal konsumen A biasanya membeli telur 1 kilo dengan harga per butirnya 1000. Apabila harga telur naik, maka mungkin konsumen A akan membeli tidak seperti biasanya, ya mungkin setengah kilo atau cuma seperempat kilo. Kita masuk ke hukum penawaran. Berbeda halnya dengan hukum permintaan, jika hukum penawaran harga naik, maka penawaran ikut naik. Semisal hal yang sama tadi, peternak telur, ibarat telurnya itu harganya naik, maka peternak tersebut akan menaikkan juga produksi dari telur tersebut, sehingga peternak akan mendapatkan untung lebih banyak dari kenaikan harga tersebut. Kurva pada hukum penawaran itu berbentuk begini, kiri bawah ke kanan atas. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu agregat supply atau permintaan agregat, yaitu total jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh seluruh perusahaan dalam suatu perekonomian dengan tingkat harga dan periode tertentu. Agregat supply atau permintaan agregat itu meliputi 4 komponen. Yang pertama yaitu konsumsi, yang kedua investasi, yang ketiga pengeluaran pemerintah, dan yang keempat adalah ekspor bersih. Faktor-faktor yang mempengaruhi agregat permintaan adalah tingkat pendapatan, kebijakan fiskal atau kebijakan pemerintah, lalu kebijakan moneter atau kebijakan bank sentral, ekspektasi masa depan, tingkat pertukaran mata uang, dan kondisi ekonomi global. Dampak agregat permintaan adalah bila agregat naik, produksi barang dan jasa itu ikut naik, sehingga meningkatkan ekonomi
dan banyak membuka lowongan pekerjaan. Tapi jika agregat meningkat secara pesat atau drastis, maka akan rentan terjadi inflasi. Begitu juga sebaliknya, jika agregat permintaan menurun drastis, maka akan terjadi resesi. Akan saya gambarkan kurva di sini. Ya, di sini. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu agregat demand atau agregat penawaran, yaitu total penawaran barang dan jasa dalam suatu perekonomian pada tingkat dan periode tertentu. Tujuan agregat demand sendiri adalah menjumlah total barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan dalam suatu perekonomian. Komponen agregat demand sendiri adalah tenaga kerja, kapital atau modal fisik, sumber daya alam. Faktor agregat demand yang pertama adalah teknologi, yang kedua ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia atau bisa juga sumber daya alam, dan kebijakan pemerintah atau kebijakan fiskal. Nanti akan saya berikan gambarnya grafik di sini. Kesimpulan dari video yang saya buat tadi, terdapat 4 materi, yaitu pertama hukum permintaan, yang kedua hukum penawaran, yang ketiga adalah agregat permintaan, dan yang terakhir adalah agregat penawaran. Saya akan simpulkan sedikit tentang ringkasan video tadi. Pengertian hukum permintaan tadi adalah harga suatu barang memainkan peran penting dalam menentukan permintaan konsumen. Kalau harga semakin tinggi, maka tingkat daya beli konsumen semakin turun. Begitu sebaliknya, bila harga semakin turun, maka tingkat konsumen semakin naik. Berbeda halnya dengan hukum penawaran, yang bila harga naik, maka permintaan atau penawaran ikut naik, sehingga semakin harga naik maka produsen semakin meningkatkan volume dari produksinya tersebut agar mendapatkan untung yang lebih banyak. Masuk ke agregat supply atau permintaan agregat, yaitu total seluruh barang dan jasa yang diproduksi oleh seluruh perusahaan dalam perekonomian tertentu. Permintaan agregat tadi meliputi 4 komponen, yaitu konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor, dan ekspor bersih. Faktor yang mempengaruhi kurva agregat adalah tingkat pendapatan, kebijakan fiskal atau kebijakan pemerintah, kebijakan moneter atau kebijakan bank sentral, ekspektasi masa depan, tingkat pertukaran mata uang, dan kondisi ekonomi global. Dampak agregat permintaan adalah bila agregat naik, maka produksi barang dan jasa ikut naik, sehingga meningkatkan perekonomian suatu negara dan banyak membuka lapangan pekerjaan. Tetapi bila permintaan agregatnya meningkat secara drastis, maka rawan terjadinya inflasi. Sehingga sebaliknya, bila turun drastis permintaan agregatnya, maka akan terjadi resesi. Kita masuk ke materi yang terakhir tadi, agregat demand atau total permintaan barang dan jasa dalam seluruh perekonomian dan tingkat dan periode tertentu. Tujuan agregat demand adalah menjumlah semua total barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan dalam perekonomian. Komponen agregat demand tadi adalah tenaga kerja, kapital atau modal fisik, sumber daya alam. Dan faktor agregat demand adalah teknologi, ketersediaan, dan kualitas sumber daya alam dan manusianya. Dan terakhir adalah faktornya agregat demand adalah kebijakan pemerintah. Nanti kurva-kurvanya akan saya ringkas di sini semua.
Terima kasih telah menonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.